Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisa Yulia Fitri, BP 1810811011. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan angka kemiskinan di Indonesia. Permasalahan kemiskinan ini sudah menjadi permasalahan global, di mana ia tidak hanya terjadi pada masyarakat atau negara yang sudah berkembang, namun juga negara maju pun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi ataupun besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan dalam mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk. Semakin tinggi angka kemiskinan di suatu negara, maka semakin besar atau semakin sulit untuk mengatasinya. Inilah yang terjadi di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia itu dinilai sangat tinggi. Kemiskinan Indonesia dinilai menurun pada September 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya itu kondisi rata-rata upah buruh tani, tingkat inflasi, nilai tukar petani, tingkat pengeluaran penduduk, serta harga barang kebutuhan pokok. Walaupun begitu, kemiskinan di Indonesia masih dinilai tinggi dan belum teratasi secara optimal. Ditambah dengan adanya situasi pandemi seperti sekarang ini yang menambah buruknya tingkat kemiskinan di Indonesia sehingga meningkatnya jumlah rumah tangga miskin. Pada pertengahan Juli 2020, Badan Pusat Statistik atau BPS merilis angka kemiskinan kondisi Maret 2020, di mana terjadi peningkatan angka kemiskinan sebesar 1,63 juta orang dari 24,79 juta orang menjadi pada bulan September 2019 menjadi 26,42 juta orang pada Maret 2020. Peningkatan yang tinggi ini tentunya menjadi permasalahan yang serius serta harus dilakukan langkah dan kebijakan agar angka kemiskinan ini tidak terus-menerus mengalami peningkatan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang implementasi masalah kemiskinan. Nah, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius, juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan, yaitu kemiskinan merupakan masalah kompleks yang tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang yang menjalani kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, serta lingkungan hidup. Dan juga rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial politik baik bagi perempuan maupun laki-laki. Nah, implementasi angka kemiskinan untuk program kemiskinan di desa dan di nagari itu adalah misalnya yang pertama adanya program PKH, contohnya seperti program PKH. Nah, program PKH atau yang disebut Keluarga Harapan ini adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga yang menerima manfaat PKH. Nah, melalui PKH, keluarga miskin ini didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar, kesehatan, pendidikan, dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Nah, PKH ini diarahkan untuk memenuhi epicentrum dan center of exchange, yaitu penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Yang kedua adalah program BPNT, yang mana program BPNT ini, bantuan pangan non tunai ini adalah bantuan pangan
yang dalam bentuk non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga miskin tersebut. Nah, setiap bulannya itu melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warung yang bekerja sama dengan bank. Selanjutnya itu adalah program BST, yaitu bantuan sosial tunai. Nah, program BST ini adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada data terpadu kesejahteraan sosial. Jumlah penerima program BST ini adalah sebanyak 139 KK. Penerima BST adalah masyarakat yang dianggap layak menerima bantuan dan terkena dampak ekonomi langsung akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Yang selanjutnya adalah bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai atau yang disebut dengan BLT itu adalah bantuan yang berasal dari alokasi dana desa dan pada anggaran pemerintahan belanja desa atau APB desa yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencarian karena pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Selanjutnya adalah Kartu Indonesia Sehat. Nah, Kartu Indonesia Sehat ini adalah kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selanjutnya itu adalah KIP, yaitu Kartu Indonesia Pintar. Ini yang diberikan kepada keluarga yang kurang mampu tetapi masih bersemangat untuk sekolah dan untuk anak sekolah. Nah, biasanya bantuan KIP ini berkisar pada umur 16 tahun sampai 21 tahun. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfanel Safira, BP 1810813023 dari kelompok 17. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai strategi menetapkan angka kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Nah, jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jadi kita harus menghitung yang namanya garis kemiskinan yang dibagi menjadi garis kemiskinan makanan dan non-makanan. Penduduk miskin dikatakan miskin kalau pengeluaran per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan. Selain dengan hal tersebut, BPS juga mengukur garis kemiskinan nasional dengan sumber data utama berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS, modul konsumsi dan pengeluaran. Pengukuran ini menggunakan pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, basic need approach, baik yang berupa makanan maupun bukan berupa makanan dari sisi pengeluarannya. Artinya, garis kemiskinan merupakan biaya untuk memperoleh makanan dengan nutrisi yang cukup. Biasanya 2100 kalori per orang per harinya. Kemudian ditambahkan biaya kebutuhan pokok lainnya seperti pakaian dan tempat berlindungnya. Namun, terkadang penetapan angka kemiskinan serta hasil angka kemiskinan yang dirilis oleh BPS terkadang faktanya di lapangan. Jumlah orang miskin lebih banyak dari statistik BPS, sehingga strategi penetapan angka kemiskinan juga berpatokan pada metode yang digunakan oleh Bank Dunia untuk menentukan garis kemiskinan. Garis kemiskinan nasional, karena garis kemiskinan nasional berbeda di tiap-tiap daerahnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.